Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan COVID. Karena memang kuncinya ada di sini. Jepang bisa mengendalikan pandemi COVID-19 berkat dukungan warganya yang berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Korea Selatan bisa mengendalikan pandemi COVID-19 juga berkat dukungan warganya yang terus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Warga kedua negara Asia ini dikenal memiliki keadaban budaya yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Untuk itu, PT Pertamina terus mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam mengajak masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin. Sudah banyak masker yang dibagikan PT Pertamina kepada warga demi memutus rantai penularan virus corona sejak awal pandemi hingga hari ini. Tidak hanya itu, PT Pertamina juga mengerahkan sumber daya medis untuk terjun langsung melawan virus corona dengan mengoperasikan semua rumah sakit milik Pertamina di berbagai daerah. Bahkan, PT Pertamina juga membangun rumah sakit yang dikhususkan merawat para pasien yang terpapar COVID-19. Di sini akan terbuka ya untuk pemeriksaan laboratoriumnya, baik untuk pasien yang berstatus pasien ataupun masyarakat yang yang ingin membutuhkan pemeriksaan dari tes PCR ya. Karena kita di sini ke arahnya tes PCR bukan rapid test, karena ini fasilitasnya kita miliki untuk benar-benar kita bisa ngecek patogennya si virusnya itu dengan melakukan pemeriksaan PCR test. Jadi laboratorium yang disiapkan di sini adalah sampai dengan PCR test. Jadi ini merupakan komitmen dari Pertamina. Ya, yang kedua nih setelah yang RSPJ yang 160 tempat tidur dengan negatif pressure, di sini ditambah lagi dengan 300. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, kita tahu bulan yang lalu kita buka operasional, belum lagi 1 bulan, tapi kita udah buka lagi di sana 160 dengan negatif pressure tempat tidurnya, kemudian di sini adalah 300 tempat tidur dengan negatif pressure yang dilengkapi semuanya oleh mulai dari kamar operasi, cuci darah sampai dengan untuk mendukung seperti laundry-nya. Ya, ruangan sterilisasinya, gizinya, farmasinya semuanya lengkap. Hasilnya, kerja keras para tenaga medis dari PT Pertamina akhirnya mampu membantu pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan para pasien COVID-19. Satu demi satu, pasien COVID-19 yang dirawat para tenaga medis PT Pertamina berhasil sehat kembali, termasuk karyawan PT Pertamina yang terpapar COVID-19 saat menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Ini kesaksian para pasien COVID-19 yang berhasil diselamatkan petugas medis PT Pertamina bahwa ancaman virus corona tidak main-main dan tidak boleh diabaikan. Siapa yang gegabah dan ceroboh mengabaikan protokol kesehatan, maka bisa berhadapan dengan maut seperti yang dialami ribuan jenazah COVID-19 yang kini telah dimakamkan. Betul tahu itu positif setelah keluar hasil swab test itu tanggal 25 Maret. Ya, tapi sebelum itu kalau kita lihat gejalanya itu tanggal 14 Maret itu sudah terasa gejalanya, itu demam tinggi 39,8 derajat, hampir 40 derajat. Ya, jadi itu pas hari Minggu. Jadi hari Seninnya saya periksa ke rumah sakit. Untuk ke kantor, kadang-kadang yang terjadi adalah di kantor itu kita agak terlena. Karena kita ada di sebelah-sebelah, kita udah kenal semua orang, jadi kita suka kontrol kita terhadap protokol COVID itu berkurang. Cara memutus rantai penularan virus corona sebenarnya cukup mudah, yakni disiplin memakai masker saat keluar rumah, disiplin cuci tangan, disiplin menjaga jarak dan menghindari berkerumun di tempat umum. Langkah mudah sudah diterapkan warga China, warga Jepang, dan warga Korea Selatan dengan tertib dan disiplin. Hasilnya, rantai penyebaran virus corona bisa ditekan. Lantas, bagaimana dengan warga Indonesia? Apakah warga Indonesia ingin tetap abai dan malas pakai masker?
Apakah warga Indonesia ingin tetap malas cuci tangan? Apakah warga Indonesia akan tetap abai jaga jarak dan nekat berkerumun di tempat publik? Bila warga Indonesia ingin tetap abai, maka harus siap-siap dijemput virus maut yang belum ada obatnya ini. Namun bila tidak ingin dijemput virus maut, ayo tingkatkan disiplin memakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak dan hindari berkerumun di tempat umum. Hanya itu yang perlu dilakukan warga setiap hari. Sebenarnya sangat mudah dilakukan, tapi jadi rumit hanya karena ada budaya abai yang meracuni warga Indonesia. Sehebat apapun upaya pemerintah melawan virus corona, kalau warga Indonesia abai menerapkan protokol kesehatan, maka rantai penularan virus corona akan susah diputus. Hal ini bisa menggerogoti kekuatan bangsa Indonesia di masa depan. Pemerintah Indonesia sudah berupaya bahu-membahu dari tingkat pusat hingga daerah dalam mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19. Presiden Joko Widodo tak bosan-bosannya mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, baik dari pakai masker, rajin cuci tangan, harus menjaga jarak guna mencegah penularan virus corona. Pemerintah juga berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Tapi fakta di lapangan masih mudah dijumpai warga yang abai tidak menggunakan masker. Bahkan ada yang tetap berkerumun di tempat publik maupun tempat ibadah. Dampaknya, rantai penularan virus corona sulit diputus. Akibatnya, bisa ditebak, jumlah warga yang positif terpapar virus corona terus bertambah dari hari ke hari. Sementara lokasi pemakaman pasien korban COVID-19 di berbagai daerah terus digali setiap hari. Bahkan, pemakaman di Jakarta kini hampir penuh dan diprediksi tak bakal bisa menampung jenazah korban COVID-19 lagi. Ironisnya, para tenaga medis juga banyak yang berguguran. Mereka meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 saat berjuang menyelamatkan para pasien COVID-19. Haruskah korban COVID-19 di Indonesia akan terus membengkak? Hal ini harus dijawab bersama melalui kerjasama multi pihak, baik pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sendiri.